Dan 15 tahun juga kita telah menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang membuat kita semua tercengang. Oleh karena itu, menapaki usia yang baru, PLN tetap optimis bahwa dengan tetap percaya dan teguh berpegang
bilang kepada orang-orang di Efesus, mereka sudah memberi diri untuk memahami Yesus adalah Tuhan. Mereka sudah memberi diri untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, Allah, di dalam Kristus yang dalam kasih-Nya memberikan Kristus kepada dunia supaya di dalamnya ada jaminan keselamatan. Mereka sudah dapat itu. Tetapi supaya mereka bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak gampang. Karena mereka datang dari latar belakang berbeda. Mereka yang ada di dalam persekutuan jemaat di situ punya latar belakang berbeda, keluarga berbeda, profesi berbeda, suku berbeda. Lalu mereka datang juga dengan cara berpikir yang berbeda, yang mau disatukan untuk membangun satu jemaat. Lalu jemaat ini sebagai lembaga dia bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain di sana. Itu kan tidak gampang. Akar itu sudah ada pada Tuhan, tapi bertumbuh juga perlu sesuatu yang penting.
sembahan pujiannya. Malam hari ini. Selamat malam, salam. Yang pertama kita beribadah tentu kita ingin menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan selama 15 tahun. Dan saya kira bukan 15 tahun saja, penyertaan Tuhan sejak dirancangnya BPR ini, bahkan berkali-kali dalam sidang-sidang sinode sudah disebutkan. Jadi Tuhan terus berproses lewat majelis sinode, bahkan sejak tahun 80 di kantor sinode lama yang ada di Kopmen sekarang. Dan pasti banyak dari kita tidak tahu bahwa kantor sinode duduknya di sini, ya, di Kopmen, di Koperasi Konsumen di depan. Dan tahun 96 baru berpindah ke kantor sinode sekarang. Jadi rancangan Tuhan itu jauh sebelum kita mengerti dan tahu ketika sudah muncul 15 tahun. Padahal sebenarnya sudah dirancang, sudah dipilih orang-orangnya dari dalam perut masing-masing bahkan. Cuma kan kita tidak tahu. Setelah melewati proses sampai 15 tahun mungkin baru kita mengerti bahwa sebenarnya rancangan Tuhan sudah jauh sebelum kita mengerti. Dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dari tahun 80, saya masih kelas 4 SD bahkan, ya, kita kemudian lewat Yayasan TLM, Pak Rosali, ada Pak Wem, ada Pak Martin, dan pengurus-pengurus yayasan yang awal memang merancang untuk BPR ini berdiri, dan bukan tanpa perjuangan. Sudah beberapa kali, tahun 99, tahun 2003, tapi Tuhan belum berkenan usaha-usaha itu, dan berulang lagi tahun 2006. Dan tahun 2006 berulang, suatu saat saya masih wakil pimpinan cabang di Artagraha ke salah satu nasabah, yaitu Yayasan TLM, dan bertemu Pak Rosali. Kemudian berceritalah Pak Rosali bahwa akan ke Australia waktu itu tahun depan, bulan, kalau tidak salah bukan bulan depan, bulan depan kalau tidak salah bulan November tahun 2005 untuk cari dana dalam rangka pendirian dari BPR TLM. Dan kemudian berceritalah, minta tolong saya cari orangnya, kira-kira siapa. Makanya kita cari orang untuk mendirikan BPR ini. Cari tidak dapat. Dan suatu saat setelah Pak Rosali lagi, saya ingat persis ada di Australia, SMS saya bahwa itu sudah bulan Desember mungkin, ya saya lupa, Januari atau Desember 2006, bahwa setelah makan siang ini harus ada nama orang yang dikasih masuk, dan orang itu harus bisa mengurus sampai gunting pita. Saya ingat istilahnya, sampai gunting pita, ini sampai operasional. Dan karena tidak ada orang lagi, akhirnya saya juga memang sedang belajar bikin bank, karena bermimpi bikin bank. Sudah kasih masuklah nama saya kasih CV di Ibu Oni, Ibu Sesli, kirimlah CV ke Australia biar habis makan siang sudah ada orang. Pikiran saya waktu itu yang penting dapat uangnya dulu 5 miliar, kemudian nanti baru cari orang lagi. Karena ini bikin bank, kita tidak tahu mau referensi kemana. Mau tanya di orang Kupang siapa yang pernah bikin bank? Ada yang tahu ada orang Kupang yang pernah bikin bank? Kalau kerja di bank banyak, tapi yang bikin bank tidak ada. Yang ada konsultan namanya Kertiawan, yang ada konsultan dari Jakarta, dari Denpasar, dan seterusnya. Jadi kita akhirnya sudahlah, datanglah Pak Rosali, dan sudah tidak ada orang juga. Kita cari-cari orang juga tidak ada. Dan saya memang pernah bermimpi, cuma saya ragu-ragu apakah mungkin saya bikin bank, karena saya waktu itu kerja di bank baru 20 bulan Januari 2006. Kemudian dikontraklah saya tanggal 15 Februari
Tapi saya bilang ke Pak Rosali, saya masih kerja di Arta Geraha, dan kalau ketahuan saya bisa dipecat waktu itu. Dan karena itu saya hanya mau berurusan dengan satu orang untuk urusan ini dengan Ibu Oni, dan kalau bisa karyawan lainnya tidak ada yang tahu. Karena kalau waktu itu tahu pasti saya dipecat karena saya kerja di 2 tempat. Ya karena itu kontrak saya tanda kutip rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi ini betul-betul jangan bilang siapa-siapa. Bukan kasih tahu satu orang terus kasih tahu orang lain. Jangan bilang siapa-siapa, dan akhirnya 100 orang. Ya itulah awal-awalnya. Dan saya sudah pelajari memang cara membuat bank. Waktu itu internet juga susah, hanya ada di kantor pos. Saya ke Gramedia, saya telepon kawan-kawan di Denpasar, di Jakarta untuk cari bahan bikin bank itu seperti apa. Saya tanyakan ke BI, ada Pak Richard, ada Pak Samjo, dikasih TKS dari BI Solo, saya ingat. Ya BI Solo saya pelajari TKS-nya, tapi kan itu TKS, dan kita harus buat studi kelayakan. Masalah lagi, akhirnya dikontraklah 15 Februari 2006, dan saya konsultasi dengan Pak Fritz Pangidai, siapa yang ahli statistik di Untris. Ketemulah Pak Stef Arwan, sudah pensiun. Maka Untris bentuk tim sendiri, saya sendiri bikin studi kelayakan. Itu kita mulai mengumpulkan bahan statistik ekonomi daerah, kemudian BPS, Bank Indonesia, Sekda, kemudian Kota Kupang dalam angka. Itu kita kumpulkan 5 tahun terakhir. Terus data dari Dinas Koperasi. Ini semua jadi bahan untuk kita membuat studi kelayakan, yaitu analisa demografi, dan kita berjanji kepada pengurus bahwa 15 Mei 2006 akan presentasi di hadapan pengurus 14 orang saat itu. Dan memang pergumulannya panjang, dan saya kira sebagian kita tahu. Setelah saya dikontrak baru seminggu, saya ke Pak Rosali lagi. Pak Rosali bilang, waduh, beta ini kena marah dari pengurus karena kontrak beta. Kenapa? Karena pengalaman seperti tema Alkitab minggu yang lalu, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Manusia mengukur orang lain itu biasanya dari pengalaman, dari harta dan kuasa. Dia lupa bahwa pengalaman, harta dan kuasa itu bukan ukuran pokok. Tuhan bisa membawa kita berjalan melewati batas kalau kita taat, namanya mujizat. Dan itu terjadi, berulang-ulang terjadi sebagai pembuktian bahwa memang saya yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat bank ini. Dan setiap proses pergumulan itu saya selalu ke OEBA, ke Sumur Tedens, berdoa dengan Pak Pitmela. Saya bilang, ya kita seringkali hidup ini tidak adil. Kita hanya pergi berdoa kalau susah saja, tapi kalau senang lupa. Tapi saya lihat muka-muka di sini, Kak Erlin, Ibu Derso, siapa lagi, Kak Nina, tidak ya, susah dan senang tetap hadir. Ya ini agak pedih sedikit biar jangan mengantuk. Ya jadi saya selalu bergumul, selalu berdoa. Tadi Norma bilang bahwa relasi pribadi dengan Tuhan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk dengan lembaga. Dan setiap bulan saya pasti pergi berdoa untuk lembaga ini, dan saya berharap teman-teman juga berdoa sehingga banyak hal yang saya tahu sebelum terjadi. Dan saya sampaikan ke teman-teman, ini akan begini-begini. Jadi kita BPR ini memang didirikan dengan desain ilahi, dengan mujizat-mujizat, dan itu sudah ditulis ketika ulang tahun ke-25 2019 oleh Bapak Pendeta Eben. Ada kesaksian di situ, sudah lengkap kesaksiannya Pak Eben di situ. Dan memang saya harus ulang-ulang terus bahwa supaya ada rasa memiliki, karena menanamkan nilai akar itu sangat sulit ketika kita tidak pernah punya pengalaman, tidak melewati proses. Akibatnya pilek sedikit sudah tidak masuk kantor.
Kalau saya beda, saya yakin sekali di kantor ini yang paling jarang sakit saya, yang datang awal saya, yang cuti paling sedikit juga saya. Karena 15 tahun baru cuti 2 kali. Ya, jadi kalau saya bicara saya yakin karena saya memang melakukan. Saya bilang ke ada staf baru masuk 2 tahun, cuti 3 kali. Atau sakit-sakit pelese-pelese, karena memang pengalaman berbeda. Jadi bagaimana menanamkan, membuat akar itu kuat ketika kita tidak mengalami, itu sulit. Anak-anak kita tentu kita tidak bisa bilang Bapak dulu jalan kaki 700 meter dari Kemuning sampai Gereja Paulus, karena sekarang ada motor, ada Grab dan seterusnya. Jadi menanamkan nilai ketika kita punya sesuatu itu, membuat akar kuat itu sulit. Ya sulit. Karena itu memang harus dicari cara. Ya, Pak Is mungkin jalan kaki, anaknya tidak bisa bilang jalan kaki lagi. Orang tua saya guling drum, ambil air di air obat sini. Tapi zaman sekarang tinggal telepon, kan begitu. Jadi kuncinya bagaimana menanamkan nilai sehingga punya nilai juang, punya daya tahan dan daya juang dengan kondisi fasilitas yang ada. Itu lebih sulit. Kalau tidak ada pilihan memang hanya jalan kaki, pasti kita kuat. Kita bisa jalan kaki dari Taru sampai Webab atau sebaliknya, ya kan? Tapi kalau kita punya sesuatu itu kadang membuat daya juang kita kurang, sehingga akar kita lemah. Itu tadi ditunjukkan tadi, sakit sedikit biasanya di kantor. Kalau si A sakit, satu kerja sampai malam, saya hafal. Minggu depan B yang di sebelah sakit. Kenapa kok betul kerja sampai malam? Ya karena ya dulu naik tidak ya. Satu sakit besok sakit. Begitu. Jadi sakit itu seperti virus. Nah itu karena memang pengalaman kita berbeda. Jadi saya cari cara bagaimana menanamkan nilai di kondisi yang ada. Itu sulit. Dulu pegawai-pegawai PLN gaji 150-200 ribu. Motor second semua. Pak Johan motor tuh kalau start malah bisa mengusir jentik nyamuk malah. Ya betul, ini serius. Pak Johan kaki semua patah start Honda Suzuki GP 80. Suzuki GP betul Pak Johan. Start sampai, tapi sekarang kan beda. Bagian setir bulat dan seterusnya. Jadi memang beda itu. Dulu kalau saya suruh kumpul di kantor, kita mau ke Tua Tuka, mau kemana, semua kumpul di kantor. Tapi sekarang Ibu Depso bilang beta posisi di timur, jadi kalau bisa beta langsung, seakan ada auto. Tapi dulu mereka bisa sampai kantor. Nah itu memang tantangan-tantangan kita ketika ada harta cenderung individu. Dan itu terjadi di tempat kita. Bagaimana kita bisa tetap solid tadi, rapi, tersusun dan diikat menjadi satu, menjadi solid dengan pengalaman yang berbeda, tidak seperti yang saya alami, dengan fasilitas yang ada. Itu sulit. Dan itu terjadi di PLN. Dulu kita tiap hari sosialisasi, dari mulai berdiri Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu sosialisasi terus selama 3 tahun, 250 kali lebih kita sosialisasi tiap hari. Dan itu kalau minta kumpul naik bemo sampai tepat waktu, hari Minggu juga. Tapi begitu ada kendaraan malah pergi sendiri-sendiri. Jadi saya juga bingung ini bagaimana menanamkan nilai itu sulit. Ya ketika kita tidak punya pengalaman yang berbeda, kemudian sudah punya harta, bagaimana agar bisa solid, bisa rapi, tersusun dan bisa terus bertumbuh, itu memang sulit. Karena itu tugas kita lihat ini anak-anak kita masih kecil, tanam nilai, kemudian lihat contoh, kita kontrol. Dan ini memang bagian paling sulit ketika kita sudah punya sesuatu. Karena cenderung tadi kalau kita punya sesuatu, beda kan sama orang lain, begitu bisa sendiri. Dan itu akhirnya saya ingatkan teman-teman, terutama yang mau jadi pemimpin, tidak bisa di Helda naik bemo. Ibu Depso bilang, saya kan punya mobil, jadi saya langsung harus kumpul di kantor, harus tetap solid. Itu menjaga itu ketika punya harta, punya fasilitas sangat sulit. Ya, dan itu kita terus jaga sampai hari ini. Dan kami bersyukur bahwa dengan ada COVID, akhirnya kita bisa beribadah.
maksudnya lebih intim lagi. Jadi ada 3 rayon di sebelah, 1 di bawah, dan rayon 1, rayon 2, dan rayon 3. Sehingga kita kalau dari gereja masing-masing mau cari presbiter, cari di BPRTLM, tiap hari beribadah. Semua wajib tugas. Jadi kita mempersiapkan diri, jangan sampai mau doa makan sabun sambaran. Ya, jadi kita semua bertugas ya. Jadi saya yakin teman-teman kalau mau ada pencapresan ini, calon presbiter, capres, mau capres, calon presbiter ini pasti kalau tunjuk anak-anak dari TLM, di kaki tetap biasa atau kepala tidak garuk-garuk karena tiap hari bertugas gantian, dan ini menolong gereja juga. Ketika pilih presbiter, pilih dari BPRTLM, pasti semua bersedia karena semua tiap hari tugas, kecuali hari Sabtu tentunya tiap hari beribadah. Kalau ibadah gabungan begini saya tidak bisa kontrol ini ikut ibadah atau tidak. Sedangkan kalau ada 3 rayon ini bisa dikontrol, dan itu kita menambahkan damai supaya bertumbuh sejahtera itu lengkap, damai dan sejahtera. Berulang kali saya bilang sejahtera saja tidak cukup ketika kita mengumpulkan harta dengan motivasi, cara dan penggunaan yang salah. Malah lebih tetap susah daripada motivasi, cara dan pemanfaatan salah masuk ke tempat yang kekal neraka. Jadi ini kita tambahkan terus, jadi sebagai bagian dari strategi manajemen risiko sebenarnya mencegah untuk teman-teman bisa kerja karena ada Tuhan, bukan karena ada pimpinan. Dan untuk bertumbuh memang susah. Tahun lalu aset kita 256 miliar, turun 9% dari 276. Meskipun labanya meningkat dari 5,7 ke 6,4, tapi asetnya turun, dan itu memang kita antisipasi. Jadi biar jalan ke surga ini kan sempit, biar kita ramping dan menganggurnya tinggi. Sejak Februari tanggal 1 tahun lalu saya turunkan bunga sehingga menghemat, dan karena kita punya integritas, kita punya kinerja baik, membentuk reputasi, bunga kita selisih dengan bank umum hari ini hanya 0,25. Bank umum bahkan sudah naik ya IPR ya. Kemarin LPS kasih naik bunga, LPS 6,5. Kita masih jual deposito dengan 4%. Tapi tidak banyak nasabah juga yang keluar karena rasa aman. Reputasi itu datang dari integritas, prestasi, membentuk reputasi, dan akhirnya nasabah merasa aman. Jadi tidak banyak dana yang keluar. Ya, saya secara pribadi juga diserang-serang pun tidak ada dana yang keluar. Bahkan tahun lalu kita tambah pegawai 12 orang. Ya, jadi kita tetap kuat, diuji. Jadi bukan hanya omongan, tapi reputasi kita diuji. Bunga kita murah. Sekarang sama dengan bank umum. Bank umum 375, kemarin naik 0,25 basis point atau 0,25, pasti bank umum akan naikkan ke bunga 4, dan bunga kita juga 4, sehingga kita bisa tahun lalu jual kredit hanya dengan bunga 7%. Nah, proses-proses sampai itu tentu lihat proses tadi, lihat ibadah, konsistensi dan seterusnya, sehingga kita bisa, saya yakin kita bisa bertumbuh, kita bisa bertolak lagi ke tempat yang lebih dalam, tapi bawa pukat, bukan hanya bertolak, tidak bawa pukat nanti makan angin. Jadi itu tahun ini saya yakin kita pasti bisa bertumbuh. Tantangan tetap ada di SDM tadi, di teknologi sedang kita lakukan uji coba Human Resources Information System atau sistem informasi pegawai, kita sedang coba. Minggu depan kita rapat untuk memperbaiki standar level pelayanan, itu kita siapkan juga. Jadi proses IT digitalisasi itu kita lakukan. Tantangan terberat memang di modal kita 32 miliar, tanggal 3 nanti kita tambah 2 miliar menjadi 34. Kita tidak bisa memang lolos dari aturan,
2024 modal BPR existing itu minimal 6 miliar, kita sudah punya 34. Kita harusnya 50 baru bisa buka cabang. Ya, dan itu kita butuh waktu, butuh 16 miliar lagi baru bisa buka cabang. Bukan tidak ada yang mau beli BPR TLM, tapi kita tetap menjaga agar BPR TLM ini tetap milik Yayasan TLM 88%. Persoalannya di situ. Kalau hanya mau beli tambah 16 miliar, hanya butuh waktu 1 minggu, terlalu lama. Banyak orang yang mau investasi di BPR TLM, tapi karena menjaga sejarah kepemilikan, visi misi, sehingga ya kita tadi kasih kurus badan dulu, menanti para pengurus ini bisa kembali solid, kemudian bisa tambah modal. Soalnya di situ bukan tidak ada kepercayaan dari orang untuk membeli saham TLM, bukan, tapi menjaga sejarah, visi misi dan seterusnya. Kalau hitungan bisnis murni saja, ya hanya tambah 16M tadi saya bilang 1 minggu terlalu lama. 1 minggu terlalu lama. Banyak yang mau beli, mau investasi ke sini karena kita sudah punya reputasi. Hanya cari 16M saya kira 1 minggu lama. Dan itu kita bisa buka cabang sampai 40 cabang, bahkan sampai NTB. Itu. Jadi tapi ya ini kita menjaga keseimbangan, menjaga sejarah. Tapi sampai kapan kita bisa jaga ini tantangannya? Karena dengan posisi modal ini paling kita berkembang sampai ya sekitar 385 miliar. Itu juga titik kritis. Ketika sampai di situ harus tambah modal. Dan apakah memang Yayasan TLM harus tetap memiliki 88 atau berkurang? Kurangi sampai berapa persen, tapi tetap mayoritas. Dan itu PR bagi kita karena tanpa ekspansi kita tidak bisa bertumbuh. Di Kupang ada 80 lembaga jasa keuangan, BPR ada 7, bank lainnya dan ada 23. Ini ada 30 bank di Kupang, belum koperasi. Dan pasarnya jenuh, hanya bisa bertumbuh kalau kita ekspansi. Ya, satu kantor cabang saja bisa untung 1,1 sampai 1,3 miliar. Kalau 5 kantor sudah bisa sampai 6 miliar laba. Dan itu hanya bisa kalau ekspansi. Kita tidak bisa intensifikasi pendalaman pasar, tidak bisa. Hanya bisa kalau ekspansi buka cabang, dan itu butuh modal. Jadi pilar SDM sudah, teknologi, kemudian modal. Dan modal butuh 50 miliar untuk buka cabang. Ini terkendala karena ini memiliki 88. Kalau mau kurang berapa? Supaya bisa tambah 16 miliar. Kalau dari luar semua masuk 16 miliar, maka saham TLM sisa 41%, tidak mayoritas lagi. Itu persoalannya di situ. Ya, karena itu kita berdoa supaya sidang disapu, nanti kita bawa lagi ke sinode seperti tahun 2017, minta Gemit masuk sebagai pemegang saham. Itu jalan keluar satu-satunya dan paling aman, paling menguntungkan. Tahun 2017 tanggal 7 Februari kita sudah coba dari 45 klasis, baru 2 klasis saja yang mau. Mudah-mudahan tahun depan kita maju lagi dan dari sinode berkenan untuk jadi pemegang saham. Dengan begitu dia akan cepat berkembang, visi misi tetap terjaga, kepemilikan tetap milik dari Gereja Masehi Injili di Timur. Teman kita misalnya Gereja Batakaro, ya itu asetnya sudah 357 miliar, ya Pijar Podi Kelengan, ya itu sudah 357 miliar. Tadinya di bawah kita, tapi dia bisa berkembang besar. Dan karena itu memang jalan dia ekspansi, kantor cabangnya banyak. Kita kantor cabang cuma 1, jadi kita sulit untuk mau bertumbuh tadi, sulit. Maka harus tambah modal. Dan jalannya saya pikir kalau majelis sinode masuk sebagai pemegang saham, bisa, tidak perlu uang. Ya cukup in brand saja,
tanah yang ada di sini di appraisal hitung jadi tambah modal. Itu sudah, ini tanah di sini tidak kurang 1 meter 8 sampai 10 juta. Dan ini ada 2000-an, bisa 16 miliar. Selesai sudah. Bisa buka cabang di mana-mana di seluruh NTT, bahkan sampai NTB. Karena itu kita berharap kepengurusan Majelis Sinode yang baru, kalau mau BPR TLM tetap milik Yayasan TLM, bahkan jadi milik Sinode, cara satu-satunya Sinode masuk sebagai pemegang saham. Hanya itu jalannya. Dan kita berdoa supaya sidang disapu nanti menghasilkan pemimpin yang bisa mengakomodir kepentingan, sehingga jangan tinggal nama, tinggal sejarah. Oh dulu potong yang punya, yang sampai tinggal sejarah. Dan itu yang jalan keluar terbaik agar tadi tema ini bertumbuh dan bisa berbuah lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira saya tidak ingin menyayangi Manoma dalam berkhotbah, sudah cukup lama. Cuma mau kasih gambaran saja sehingga semua staf, pengurus, manajemen semua yakin, punya keyakinan karena tahu arah kita kemana. Kita tidak yakin ini Bang mau ke arah mana, akhirnya bisa loyalitas berkurang. Kita sudah tahu jalan terbaik, bukan pance tapi ya kita tahu jalan terbaik, dan tinggal komitmen, butuh komitmen dari para pihak agar TLM ini, BPR TLM bisa tetap milik Yayasan TLM dan bahkan jadi milik dari Majelis Sinode Gemip. Kalau itu tambah modal mudah. Saya sudah pernah kaji dari sisi peraturan semua. Ya, Majelis Sinode itu badan hukum, buktinya akte pendirian PT IKA Indonesia Planning and Process di Taspen lama itu sudah pernah kaji bahwa Majelis Sinode itu badan hukum karena punya bukti otentik akta dan sudah rapat dengan OJK setuju. OJK sudah setuju Majelis Sinode jadi pemegang saham, tapi Majelis Sinode sendiri dalam hal ini klasis tidak setuju. Lucu ya, OJK setuju, Majelis Sinode tidak setuju. Pada waktu itu Pak John Campbell Nelson sudah kasih contoh, ada perusahaan miras di Amerika, gereja beli rubah jadi perusahaan sari buah, dan hari ini jemaat di Amerika makin berkurang. Saya tinggal di Naibaki tapi gaji saya naik terus. Itu Pak John Campbell yang bilang di Amerika 40 tahun lalu dari 2017. Pak Wen juga sudah kasih contoh juga. Tapi ya karena pemahaman kita terbatas, akhirnya voting kalah 43 lawan 2. Kita tidak patah semangat. Kali berikut lagi kita berharap para anggota ketua majelis klasis yang baru nanti punya wawasan yang baik sehingga setuju Majelis Sinode masuk sebagai pemegang saham. Dan dia takut apa? Takut diaudit, takut bayar pajak. Ya, ketakutannya takut diaudit. Padahal Yayasan TLM sebagai pemegang saham selama 15 tahun belum satu kali pun diaudit oleh OJK. Jadi tak usah takut, cukup takut Tuhan saja. Kalau kita kerja dan jujur, buat apa takut? Itu kondisi-kondisi kita supaya semua kita tahu itu rancangan skenario terbaik agar BPR TLM ini terus bertumbuh.
poster yang menerima bantuan yang mulia dari Bank TLM. Saya mengundang Bapak Yosua Batmalo, poster dari Gemit Gloria Kayu Putih, dan Bapak Lapinus Yuliusri, poster dari Gemit Paulus Kupang, untuk bisa berada di depan. Bapak Ibu bisa mencicipi kue yang ada. Hadirin bisa siap-siap. Setelah ini Bapak Ibu adik-adik dari Panti Asuhan Tunanetra untuk bisa maju ke depan foto bersama.